Virabhadra adalah avatar Dewa Siwa yang diciptakan dari sehelai rambut Dewa Siwa. Virabhadra diciptakan Dewa Siwa untuk membunuh Prajapati Daksa, yaitu ayah dari Dewi Sati. Prajapati Daksa adalah pemuja setia Dewa Wisnu. Kisah ini bermula karena pernikahan Dewa Siwa dan Dewi Sati. Prajapati Daksa yaitu ayah dari Dewi Sati. Awalnya sangat tidak setuju anaknya Sati menikahi Dewa Siwa karena Prajapati Daksa menyimpan dendam pada Dewa Siwa karena dulu Dewa Siwa pernah memenggal kepala ayahnya, yaitu Dewa Brahma. Sejak itulah Prajapati Daksa sangat membenci Dewa Siwa. Tetapi karena cinta Sati yang sangat kuat pada Dewa Siwa, Sati tidak mendengarkan ayahnya. Sati percaya bahwa Dewa Siwa adalah yang terbaik di antara semuanya. Ia memenggal kepala Dewa Brahma pasti karena ada alasan khusus di balik perbuatannya, dan yang pastinya untuk menyingkirkan kesombongan dari Dewa Brahma. Oleh karena itu, tanpa persetujuan dari ayahnya, Dewi Sati tetap menikah dengan Dewa Siwa di Kailas. Mendengar pernikahan Dewa Siwa dan juga putrinya Dewi Sati, Prajapati Daksa menjadi sangat murka dan tidak lagi mengizinkan Sati untuk menginjakkan kaki di istananya. Bahkan Prajapati Daksa telah memutuskan semua hubungannya, yaitu hubungan ayah dan anak pada Dewi Sati. Lalu pada suatu hari, Prajapati Daksa melakukan ritual pemujaan yang besar dan dia juga mengundang seluruh dewa, termasuk Dewa Wisnu dan juga Dewa Brahma, kecuali Dewa Siwa. Mengetahui ayahnya Prajapati Daksa mengadakan ritual pemujaan, Dewi Sati merasa sangat sedih karena ayahnya tidak mengundangnya dan juga suaminya. Ritualnya tidak akan sukses tanpa kehadiran 3 dewa tertinggi. Dewi Sati lalu berusaha untuk meyakinkan Dewa Siwa untuk datang ke pemujaannya, walau tidak diundang. Karena tidak ada salahnya kita datang dengan tujuan yang baik, yaitu untuk lebih menyukseskan ritual pemujaan yang dilakukan oleh Prajapati Daksa. Tetapi Dewa Siwa menolak untuk datang. Karena Dewa Siwa menolak untuk datang, Dewi Sati memutuskan untuk datang ke sana sendirian. Lalu keesokan harinya ketika pemujaan akan dimulai, Dewi Sati datang ke istana ayahnya, yaitu Prajapati Daksa. Melihat kedatangan Dewi Sati, semua orang terkejut karena tidak ada yang mengundangnya datang ke sana. Sesampainya di sana, ia sama sekali tidak dihiraukan oleh ayahnya seperti angin yang lalu. Dewi Sati lalu mendatangi Prajapati Daksa yang sedang duduk di tempat pemujaan. Ia lalu memanggil ayahnya dan berkata, "Ayah, apa kau masih membenciku? Sampai kau tidak mengundangku ke pemujaanmu. Apakah kau telah melupakanku, ayah? Aku adalah putri kesayanganmu, dan Dewa Siwa adalah suamiku sekarang." Setelah mendengarkan kata Dewa Siwa yang keluar dari mulut Sati, Prajapati Daksa marah besar dan langsung mengusir Dewi Sati dari istananya. Tetapi Sati berusaha kuat untuk meyakinkan ayahnya bahwa Dewa Siwa tidak seperti yang ia pikirkan selama ini. Dewi Sati mencoba meyakinkan ayahnya bahwa pemujaan ini akan sangat sukses jika ayah mengundang semua dewa tertinggi, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Tetapi ayah melupakan Dewa Siwa. Setelah Sati berkata demikian dengan nada yang sangat tinggi, Daksa berkata bahwa ia sengaja tidak mengundang Dewa Siwa karena untuk memberikan pelajaran padamu, karena telah menikahi Dewa Siwa tanpa restunya. Dan hari ini aku Prajapati Daksa, pemuja setia Dewa Wisnu. Di hadapan semua orang, aku telah memutuskan semua hubungan denganmu sebagai ayah dan juga anak. Setelah berkata demikian, suara petir bergemuruh dari langit. Prajapati Daksa tidak berhenti menghina Dewa Siwa, dan sampai akhirnya untuk menjaga kehormatan suaminya, Sati pun mempersembahkan dirinya pada api pemujaan. Lalu Dewi Sati pun terbakar oleh api pemujaan.
Mengetahui hal ini, Dewa Siwa sangat murka dan langsung menciptakan Virbadra dan mengirimnya ke istana Daksha untuk membunuh Daksha. Dewa Siwa lalu menarikan tarian Tandav, yaitu tarian kehancuran yang artinya akan ada kematian. Virbadra yang begitu menyeramkan dengan kulit berwarna biru kehitam-hitaman dan bertangan banyak yang memegang berbagai senjata terhebat dari Dewa Siwa itu berlari menuju istana Daksha. Mengetahui hal ini, Dewa Wisnu memberitahu Daksha bahwa akhirnya sudah dekat. Virbadra yaitu bagian dari Dewa Siwa akan segera sampai ke sini untuk membunuhmu. Mendengar kematiannya telah dekat, Daksha mengirim seluruh pasukan untuk membunuh Virbadra. Tetapi Virbadra tidak bisa dihentikan. Ia membunuh semua pasukannya sendirian, tanpa bantuan siapapun. Mengetahui pasukannya telah hancur, ia memohon bantuan Dewa Wisnu untuk menghentikan Virbadra. Dewa Wisnu tidak bisa menolak permintaannya, karena Daksha adalah pemuja setianya. Dewa Wisnu lalu pergi dan mengikat Virbadra dengan sesnak. Virbadra lalu berhasil dihentikan. Tetapi mengetahui Virbadra diikat oleh Dewa Wisnu, ia sekali lagi menciptakan bagian dari dirinya untuk melepaskan Virbadra. Ia menarik sehelai rambutnya dan keluarlah Dewi Badrakali yang tidak kalah menyeramkan dari Virbadra. Badrakali lalu pergi melepaskan Virbadra dari ikatan ular sesnak Dewa Wisnu. Mengetahui Virbadra telah bebas, Prajapati Daksha lalu datang sendiri untuk melenyapkan Virbadra. Pertempuran dahsyat terjadi antara Virbadra dan juga Prajapati Daksha, dan sampai akhirnya Daksha kalah. Ia pun lari ketakutan menuju istananya sambil berteriak meminta tolong. Ia memohon kepada Dewa Brahma dan juga Dewa Wisnu untuk menolongnya. Tetapi Dewa Brahma berkata, "Ini semua perbuatanmu Daksha dan kau harus siap menerima hasilnya." Tidak lama kemudian Virbadra datang dan seluruh istana bergetar karena kedatangannya. Prajapati berusaha berlari dan menghindar dari Virbadra, tetapi usahanya sia-sia. Virbadra lalu menyerang Daksha dan memenggal kepalanya. Semua orang terkejut melihat kejadian ini. Istri dari Prajapati Daksha memohon kepada Virbadra untuk menghidupkan kembali suaminya. Beberapa lama kemudian Dewa Siwa datang. Ia tidak tega melihat seorang wanita menangis dan memohon di hadapannya. Dengan rasa yang tulus dan akhirnya Dewa Siwa menghidupkan kembali Prajapati Daksha, tetapi kepalanya diganti dengan kepala kambing. Prajapati Daksha diberikan kepala kambing karena alasan khusus oleh Mahadewa. Dia memilih makhluk ini karena kambing selalu mengembik dan terdengar seperti mengatakan aku, dan juga aku. Sementara arogansi Prajapati Daksha tumbuh begitu pesat dari mulutnya. Oleh karena itu, dia tidak akan mengatakan hal lain selain aku. Dan dengan itu seluruh dunia akan mengingat bahwa menjadi buta karena ego seseorang akan menyebabkan orang tersebut kehilangan akal. Oleh karena itu, kepala Prajapati Daksha diganti dengan kepala kambing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih semangat memposting cerita-cerita Purana. Dan ingat nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan story terbaru dari Hindu Story Indonesia. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.